Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kebun binatang melihat Nuri. Indah rupawan juga suaranya. Perkenalkan, saya Yoga Nuari akan mengajar bahasa Indonesia. Yeay. Ya, tentunya yang tadi saya paparkan mungkin tidak asing ya di telinga kalian semua. Ada yang tahu apa namanya tadi? Ya, pantun. Betul. Ya, pantun adalah salah satu jenis dari puisi rakyat. Ada yang tahu puisi rakyat itu apa? Ada? Oke, kalau belum tahu, simak selengkapnya. Puisi rakyat, atau terkadang juga disebut sajak, adalah kesusastraan yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai ungkapan atau pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama, panjang pendeknya kalimat, tekanan suara, atau sebuah mantra. Jadi singkatnya, puisi rakyat ini adalah puisi yang sudah ada dari sejak zaman dahulu, ya, dari sejak zaman dahulu yang secara tradisional biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Ya, tentunya dalam puisinya mengandung beberapa aturan yang menjadi pakem, ya, menjadi pokok, ya. Itu adalah puisi rakyat. Nah, jenis-jenis puisi rakyat. Ya, tentunya jenis puisi rakyat ini berbeda dengan puisi zaman sekarang, ya. Karena puisi rakyat itu secara teknis adalah puisi dahulu kala, puisi lama, ya. Yang pertama yang tadi sudah saya contohkan adalah pantun. Yang kedua, gurindam. Ketiga, syair. Ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah pantun, gurindam, dan syair. Pantun, ya, ini adalah aturan dari pantun atau aturan pembuatan pantun. Ya, tentunya ada pakem atau ada aturan-aturan tertentu yang kalau misalnya aturan ini dilanggar salah satunya, berarti tidak menjadi pantun yang baik. Ya, aturan pertama dalam membuat pantun itu satu baitnya terdiri dari 4 baris, ya. Jadi pantun itu satu baitnya hanya 4 baris, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Aturan kedua, baris 1 dan 2 adalah sampiran, ya, atau pembuka, atau bisa juga perumpamaan, ya. Baris ketiga dan keempat adalah isi atau maksud utamanya ada di baris keempat, 3 dan 4, ya. Maksud dari pantunnya ada di baris ketiga dan keempat. Aturan selanjutnya, satu baris itu terdiri dari satu baris terdiri dari 4 hingga 6 kata, atau mungkin lebih jelasnya adalah dalam satu bait itu suku katanya terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata, ya. Aturan yang lebih tepatnya itu, ya, 8 sampai 12 suku kata, ya. Terus sajaknya adalah ABAB, atau rimanya adalah ABAB, ya. Baris pertama A, baris kedua B, baris ketiga A, baris keempat B, ya. Itu adalah aturan dari pantun. Yang kedua adalah gurindam.
Gurindam berbeda dengan pantun tadi. Gurindam hanya 2 baris ya tiap baitnya. Tadi pantun 4 baris tiap bait. Kalau gurindam cuma 2 baris dalam tiap bait. Tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Ya, beda dengan pantunnya juga ya. Ketiga, tiap baris memiliki rima atau sajak, AA atau BB. Ya, jadi tiap baitnya itu kan karena 2 baris ya, jadi baris pertama, bait kedua sama AA. Bait selanjutnya, bait kedua itu biasanya beda ya rimanya ya. Makanya di sini ada AA, ada BB, jadi bisa AA yang bait kedua mungkin jadi UU misalnya, bisa seperti itu. Aturan keempat adalah isi atau maksud terdapat pada baris kedua. Ya, biasanya ada pertanyaan atau masalah di baris pertama dan penyelesaiannya atau maksudnya ada di baris kedua. Ya, itu adalah gurindam. Ya, termasuk juga isi dari gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Ya, itu adalah isi dari gurindam. Yang ketiga, syair. Syair setiap baitnya ini sama dengan pantun, yaitu 4 baris. Ya, 4 baris dalam satu bait. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Ya. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Semua baris merupakan isi. Ya, baris 1, 2, 3, 4 itu semuanya isi. Dan rima dari syair adalah AAAA. Berbeda dengan pantun tadi ABAB, kalau syair AAAA. Jadi baris pertama, kedua, ketiga, keempat ujungnya sama. Ya. Dan setiap bait syair tidak dapat berdiri sendiri. Jadi biasanya syair itu memang tidak satu bait ya, tapi ada beberapa bait. Misalnya ada 6 bait, 12 bait dan sebagainya. Jadi syair itu tidak satu bait biasanya. Makanya di sini syair tidak bisa berdiri sendiri ya, satu. Ya. Itu adalah syair. Oh ya, sebelum dilanjutkan, apa itu suku kata? Tadi 8 sampai 14 suku kata. Jadi itu dalam ilmu bahasa ada suku kata, ada kata. Ya, ada suku kata, ada kata. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kata itu suatu ya sesuatu gramatikal yang memiliki makna. Contohnya, setiap itu kan kata. Setiap. 4 itu kan kata. 4 baris itu kan ada 2 kata, 4 dan baris. Kalau suku kata adalah bagian dari kata tersebut. Misalnya, setiap. Setiap itu ada 3 suku kata. Setiap. Itu cara menghitung suku kata ya. Setiap. 4 itu ada 2 suku kata. 4 baris, 2 suku kata. Baris. Ya, itu cara menghitung suku kata. Dan tadi ya sudah disinggung bahwa tiap pantun atau gurindam atau syair memiliki batasan suku katanya sendiri-sendiri. Ya, jadi itu harap diperhatikan. Nah, sebagai tambahan, ya, ada seorang tokoh yang namanya Hamzah Fansuri. Ia adalah seorang sastrawan dan ulama sufi dari abad ke-16 yang pertama kali dianggap menciptakan genre syair Melayu. Ya, karena memang syair itu
itu sangat melekat di dalam kebudayaan Melayu ya, utamanya di Malaysia atau mungkin di Sumatera ya, itu masih cukup kental ya. Salah satu pelopor atau mungkin yang dianggap menciptakan genre syair Melayu adalah Hamzah Fansuri. Alhamdulillah ya, materi kali ini selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.